Ketika kader kita berpolitik, jangan dihujat, didorong, semangat. Kalau kemudian berbeda politik, hal biasa, itu persoalan kepentingan. Nah, bicara kepentingan itu adalah sifatnya hanya sementara, tidak selamanya. Itulah yang namanya umat beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya dihubungi Mas Rizal, diminta untuk ngisi kajian begitu. Mas Rizal ini murid saya dulu Bapak di SMP Harbun. Masya Allah baru ketemu sudah besar, setinggi saya bahkan melebihi ya. Waktu itu saya masih lihat Mas Rizal masih bocah begitu. Nah sekarang sudah sepantaran jadi pengurus pemuda Muhammadiyah, hal yang sama. Mas Rizal di cabang pemuda Muhammadiyah Meranggen. Kebetulan saya diamanai di sekretaris pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah. Di tahun kemarin itu nanti seminggu yang lalu ini Mas Rizal menyampaikannya tahun kemarin. Dan minggu kemarin diminta untuk ngobrol-ngobrol kajian begitu dengan angkatan muda. Bayangan saya adalah kajiannya anak-anak muda semua. Ini yang hadir ya muda juga, ini Pak Hardi kan ya semangatnya masih muda, Ustadznya juga masih muda. Yang justru menjadi pertanyaan adalah angkatan mudanya yang lain di mana ini? Ya, ada Mas Fakih, Mas Rizal dan yang lainnya. Karena bayangan saya adalah yang malah hari ini hadir adalah angkatan muda, baik itu pemuda, IRM, siswa SMK, siswa SMP, kemudian NA, ya dan sebagainya. Kemarin saya diminta untuk ngisi. Saya mencoba untuk mengambil tema tentang ideopolitor sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah. Kami menyebutnya dengan istilah ideopolitor. Jadi singkatan dari ideologi, politik, dan organisasi. Ideologi, politik, dan organisasi. Materi ini biasanya disampaikan di beberapa ajang-ajang kaderisasi, baik di tingkat Ortom, Amal Usaha Muhammadiyah maupun di Angkatan Muda Muhammadiyah. Ideologi politik dan organisasi mewakili semangat kaderisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ideologi ini diharapkan menjadi titik tumpu pada usaha peneguhan ideologi Muhammadiyah dan upaya revitalisasi kader. Hari ini kita melihat kader Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah, bahkan pengurus Muhammadiyah mulai mengalami degradasi ideologi Muhammadiyah. Tentu ini menjadi persoalan kita bersama. Artinya adalah bahwa masalah ideologi ini adalah masalah bahwa penanaman kader Muhammadiyah yang harus ke depan harus terus berlangsung. Yang ketiga adalah bahwa ideopolitor diniatkan bukan untuk meningkatkan kualitas tapi menguatkan kuantitas kader. Semangat ideologi, semangat politik, dan semangat organisasi tentu ini menjadi bekal secara internalisasi warga Muhammadiyah. Baik tadi bicara ideologi, kemudian politik dan keorganisasian. Di Muhammadiyah sebetulnya saya sudah menyiapkan materi, pakai bayangan saya pakai PowerPoint, Pak.
tapi tidak jadi soal. Kami mencoba merumuskan prinsip berjuang dalam Muhammadiyah, bicara tentang ideologi. Yang pertama adalah menggantungkan semua urusan kepada Allah, dan yang kedua adalah menata infrastruktur perjuangan. Yang ketiga, abaikan para pencela. Yang keempat, ikhlas tanpa pamrih, sabar, istiqomah, dan berorientasi pada kualitas proses. Jadi prinsip berjuang di Muhammadiyah kurang lebih ada 7. Lalu apa yang kemudian menjadi masalah ideologis di internal Muhammadiyah? Disadari atau tidak disadari, mudahnya sebagian anggota Muhammadiyah yang tertarik pada paham-paham gerakan lain tanpa memahami Muhammadiyah secara lebih mendalam. Ini virus warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah lebih seneng dengan yang sekarang lagi tren, ada kajian namanya kajian MTA. Kemudian ada kita sebut dengan tarbiyah ala GJDJ, dakwah jamaah, model likok begitu. Pada sejatinya gerakan dakwah jamaah itu dipelopori oleh Muhammadiyah, yang sekarang kita kenal dengan istilah likok, kemudian syuro dan sebagainya. Muhammadiyah jauh-jauh hari sudah melakukan hal itu. Nah, ini persoalan. Yang kedua adalah melemahnya spirit militansi, karakter, identitas, dan visi misi gerakan yang sebagian anggota atau kalangan di lingkungan persyarikatan, seperti rendahnya kiprah dalam menggerakkan persyarikatan. Kemudian yang kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah, termasuk yang berada di amal usaha, lebih mengutamakan kiprahnya untuk membesarkan organisasi, usaha, kegiatan lain di luar Muhammadiyah, bahkan dengan cara memanfaatkan fasilitas milik Muhammadiyah. Ini persoalan internal, disadari atau tidak sadari. Amal usaha kita yang itu sebagai potensi malah kemudian sekarang justru menjadi kelemahan di internal kita. Kita lihat fasilitas Muhammadiyah, ada 52 PTM di Jawa Tengah dari 110 atau 120, hampir 50%-nya ada di Jawa Tengah. Kita punya 52 rumah sakit dari 120 yang ada di Jawa, kita 50%-nya. Kita punya 8 universitas di Jawa Tengah dan sedang berlanjut 12 Jawa Tengah. Tentu ini menjadi potensi, tetapi sebagian dari amal usaha ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, bukan untuk kemudian membesarkan Muhammadiyah, tetapi justru kemudian grogoti dalam konteks kaderisasi di internal Muhammadiyah. Bicara tentang ideologi, ada masalah tadi internal, yang kedua adalah masalah eksternal. Salah satu contohnya misal menguatnya atau tarikan kepentingan politik yang masuk di lingkungan persyarikatan, termasuk dalam amal usaha melalui para aktivis atau kegiatan partai politik. Ini ada tarikan kekuatan kepentingan politik yang ada di lingkungan persyarikatan. Disadari atau tidak disadari, kita semua bagian dari penerus di amal usaha ini sudah terafiliasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Yang kedua, semakin banyaknya berbagai paham pemikiran dari luar yang berbeda dengan paham Muhammadiyah dan berusaha masuk ke dalam Muhammadiyah.
ada aliran radikal, ada aliran liberal, ya, dan sebagainya. Nah, dari kedua persoalan itu ada pesan atau hitoh Kiai Hamad Dahlan yang kurang lebih saya mencoba untuk merumuskan, mencatat. Yang pertama adalah satu, hitoh Hamad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, satu, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi lain. Istiqomah dalam Muhammadiyah, ya, tanpa menduakan. Yang kedua, tidak perlu dendam, tidak perlu marah, dan tidak perlu sakit hati jika dicela dan dikritik. Ini semangat perjuangan Ahmad Dahlan. Yang ketiga, tidak sombong, tidak berbesar hati jika menerima pujian, ya. Kemudian tidak jubriah, ujub, kikir, dan riyah. Kira saya rumusnya gitu. Ya, ujub, sombong gitu ya, angkuh, kemudian kikir, pelit, dan riya, haus terhadap pujian. Harapannya kita tidak demikian. Yang kelima, mengorbankan harta benda, pikiran, tenaga, dan dengan hati yang ikhlas dan murni. Ini yang terus digalangkan, dan sampai hari ini semangat filantropi Muhammadiyah selalu membekas dan selalu istiqomah dan konsisten. Saya jadi ingat Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu saya ke Cianjur, Pak. Naik mobil depan itu, ada mobil Hilux. Kami ke Cianjur. Masih ingat tanggal 25 hari Selasa, setelah Muktamar Muhammadiyah di Solo. Sepulang itu hari Senin, Selasa gempa. Hari Rebu Muhammadiyah datang di Cianjur. Hari Kamis kami ketemu warga. Kata warga bertanya begini, kenapa setiap kali musibah Muhammadiyah selalu datang di awal? Selalu datang di awal. Ketika pemerintah belum datang, bahkan NGO, CSO, atau organisasi swasta lain belum hadir, Muhammadiyah selalu sudah hadir. Seketika saya bingung jawabnya, Mas Fakih. Saya jawab saja dengan sederhana, kebiasaan Muhammadiyah adalah kebiasaan memberi. Dan hari ini terus konsisten. Tadi malam kami sudah mendapat laporan bahwa Muhammadiyah sudah mendirikan 500 rumah hunian sementara, Bapak. Pakai apa itu? Terpal biru begitu. Totalnya ada 500 rumah hunian sementara. Dan itu sudah full diisi. Ya. Plus dengan kemudian dapur umum, masjid sementara, dan MCK hari ini. Selanjutnya bicara tentang ideologi. Ini sebetulnya kalau ada PowerPoint jadi enak ya, tapi oke. Saya langsung loncat tentang politiknya. Bagaimana kemudian Muhammadiyah dalam perspektif politik hari ini? Ya, apakah Muhammadiyah berpolitik atau sebaliknya ada politik di dalam Muhammadiyah? Ya. Muhammadiyah dalam gerakan politik dalam hal ini adalah bahwa politik di Indonesia hari ini digolongkan menjadi beberapa golongan. Ada mengatakan bahwa ada golongan Islam, ada golongan nasionalis atau kebangsaan, dan ada golongan netral agama. Juga ada politik Islam
ada juga politik kebangsaan. Secara nomoretik umat Islam memang mayoritas, tetapi secara politik golongan Islam bukan mayoritas. Hasil pemilu misal menunjukkan, beberapa kali pemilu kita golongan Islam selalu tidak pernah menjadi dominan menguasai atau menjadi penguasa. Misal saja diklaim misalnya ketika Gus Dur merepresentasikan bagian dari politik Islam, atau Habibie misal representasi dari politik Islam, tetapi tidak selama gerakan atau golongan politik nasionalis atau yang lainnya. Gus Dur dan Habibie hanya menjabat 1,5 tahun saja, berbeda dengan yang lainnya. Artinya umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini belum mampu menguasai politik Islam seutuhnya. Walaupun kalau kita hitung jumlah partai politik di Indonesia rata-rata basisnya adalah Islam, ya. Sebut saja misal PKB, P3, PAN, ya. Baru-baru ini ada Partai Umat, gitu ya. Kemarin ada Pelita, ya, tapi nggak lolos verifikasi. Pelita, yang punyanya Pak Din, ya, belum lolos, ya. Kemudian dulu golongan Islam memperjuangkan dasar negara Islam dan golongan nasionalis negara Pancasila dengan segala rumusannya, mulai dari 1 Juni ya, terkait dengan penetapan dasar negara. Kita juga sebagai golongan mayoritas ingin mengusung dasar negara Pancasila. Hari ini alhamdulillah sudah final Pancasila. Tetapi sampai hari ini isu Pancasila pun masih kemudian menjadi isu-isu kebangsaan yang masih belum selesai. Disadari atau tidak disadari, ya. Nyatanya hubungan membenturkan antara golongan Islam, golongan nasionalis berbicara tentang konteks kepancasilaan saja kita masih menjadi debat-debat. Memuncak misal kami momentum 2016, 2014, 2016, 2018 masih ingat ada 212, 411 gerakan Islam yang kemudian hadir, konon katanya 6 juta turun, ya. Itu kan bentuk dari bentuk gerakan Islam, ya, yang kemudian dibenturkan bahwa gerakan-gerakan ini menolak Pancasila. Lalu politik Muhammadiyah dalam kebangsaan bagaimana? Politik kebangsaan dalam arti arena, yaitu arena politik untuk membedakan antara non politik seperti arena dakwah, sosial dan sebagainya. Kemudian politik kebangsaan dalam artian politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan. Bagaimana menjadi umat Islam kuat di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini? Jawabannya adalah bahwa Muhammadiyah sepakat bahwa Pancasila adalah darul wahdi wasyahadah, ya, ketetapan hasil sebuah kesepakatan. Founding father kita, tokoh-tokoh terdahulu mensepakati bahwa Pancasila adalah bagian dari darul wahdi wasyahadah. Jadi tujuan berpolitiknya adalah untuk berkuasa dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila, bukan untuk tujuan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Muhammadiyah bisa menjadi
political wins bagi peran-peran politik yang seperti diharapkan. Kalau kita lihat kan bahwa Muhammadiyah itu bukan partai politik, jadi betul Bapak. Tetapi dalam konteks perpolitikan Muhammadiyah selalu diperhitungkan dalam konteks kebangsaan. Jadi kalau saya masih ingat itu Pak Tafsir selalu mengatakan Muhammadiyah itu netral, ya. Posisinya adalah apa? Oposisi kooperatif, ya. Artinya bahwa Muhammadiyah itu tidak memihak kepada siapapun, tetapi memberi keleluasaan seutuhnya kepada warga Muhammadiyah untuk berhak memilih siapapun. Lah, selanjutnya apa yang kemudian perlu dilakukan dalam Muhammadiyah? Pertama adalah mentransformasikan warga dan keluarga besar Muhammadiyah dari kekuatan yang kepolitikannya baru kuat secara potensi dan nomornya menjadi kekuatan politik aktual. Artinya Muhammadiyah hanya diperhitungkan saja tetapi tidak pernah dihitung. Saya ulangi, Muhammadiyah itu diperhitungkan tetapi tidak pernah dihitung. Jadi berulang kali kebijakan pemerintah tentang misal pendidikan, Muhammadiyah mesti dimintai pertimbangannya, diperhitungkan. Beberapa kali tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Muhammadiyah dimintai pertimbangannya, diperhitungkan. Tetapi Muhammadiyah tidak pernah dihitung, ya, dihitung. Karena apa? Jumlah Muhammadiyah itu kepalanya berapa? Sedikit, ya. Artinya Muhammadiyah itu diperhitungkan, tetapi Muhammadiyah tidak pernah dihitung dalam konteks apa? Kuantitas, ya. Coba kita hitung saja. Ada nggak kapan pernah kita Muhammadiyah punya anggota DPD Jawa Tengah? Kita punya pengalaman 3 kali mencalonkan. Masih ingat ya Pak ya? Ada Pak Dahlan Rais tahun 2006. Suara Pak Dahlan 890 sekian. Ya. Tahun 2009 ini ketua PWM lagi nih, ya, Pak Marpuji Ali, suaranya 700 Pak. Kemudian terakhir 2019 senior saya Mas Nabul Umam, ya, suaranya turun lagi Pak, 400. Jadi kalau dihitung berarti suara Muhammadiyah Jawa Tengah itu semakin lama semakin turun, bukan semakin naik, ya. Nah ini kemudian ini menjadi refleksi kita bersama. Muhammadiyah diperhitungkan tetapi tidak pernah dihitung. Makanya hari ini Muhammadiyah tidak punya calon di sana, nggak punya keterwakilan di Senayan di sana, ya. Nah inilah kemudian pentingnya mentransformasikan warga dan keluarga besar Muhammadiyah dalam konteks berpolitik. Yang kedua, Muhammadiyah harus berhasil menguatkan kohesivitas internal anggota, termasuk di dalamnya kohesivitas politik. Hari ini kita belum clear bicara tentang konsolidasi anggota pimpinan, khususnya kaitannya dengan kepentingan-kepentingan politik. Saya nggak tahu masalahnya apa. Berulang-ulang kali kita pemilu Muhammadiyah, representasi Muhammadiyah selalu absen, ya. Makanya kemudian di Muktamar Makassar muncullah namanya lembaga yang kemudian fokus terhadap kebijakan dan urusan politik, namanya LKHP, ya. Dalam rangka apa? Mendorong
semangat, mendorong warga Muhammadiyah, mendorong kader-kader Muhammadiyah untuk kemudian berdiaspora dalam kegiatan politik. Setidaknya hari ini kita sudah masuk ke tahapan pemilu, Bapak. Ada 11 tahapan pemilu. Kemarin sudah verifikasi faktual partai politik. Ya, ada berapa, Mas? 24 partai politik. Termasuk di dalamnya ada partai politik khusus Aceh. Ya, 24-nya terakhir adalah partai umat. Ya, partai umat. Jadi totalnya ada 18 yang partai nasional. Ya. Kemudian yang ketiga, mentransformasikan umat Muhammadiyah menjadi kekuatan elit strategis dalam berbagai bidang untuk menjadi komplement kondisi yang tidak besar secara nominal. Hari ini alhamdulillah warga Muhammadiyah sudah mulai tercerahkan. Ya, kalau kemarin sentimen politik, sekarang ada istilah namanya cebong kampret begitu ya Pak ya, 2019. Bayangkan warga Muhammadiyah ikut dalam proses itu, Pak. Saudara sepengurusan gitu ya, beda pilihan jadi bermusuhan. Alih-alih selesai pemilu ternyata rekonsiliasi bersama, ya, menjabat bersama. Yang kemarin saling edek dan sebagainya, akhirnya gimana? Masih terus menerus, ya, masih terus menerus. Nah, ini proses pendewasaan yang kemudian perlu dilakukan di warga Muhammadiyah. Berbeda kalau founding father dulu, bicara tentang politik kebangsaan, saya kira sungguh luar biasa. Banyak tokoh-tokoh kita. Nah, hari ini kita patut meniru ayahanda atau meniru founding father kita terkait dengan politik kebangsaan. Saya jadi teringat warga Muhammadiyah yang kemudian membuli bagian dari kader Muhammadiyahnya yang ikut PSI misalnya. Senior saya misal ada namanya Raja Juli Antoni, ya. Nah, orang membuli semuanya. Seketika kemudian hari ini menjadi one man menteri agraria ya, tentang pertanahan. Pasca itu setelah itu bagaimana? Luar biasa. Muhammadiyah yang diberikan wakaf semua sekarang sudah disertifikatkan ke Muhammadiyah. Ya, inilah pentingnya bagaimana kita mendiasporakan kader-kader kita. Ketika kader kita berpolitik, jangan dihujat, didorong, semangat. Kalau kemudian berbeda politik, hal biasa, itu persoalan kepentingan. Nah, bicara kepentingan itu adalah sifatnya hanya sementara, tidak selamanya. Itulah yang namanya politik. Masih ingat Rumah Sakit Muhammadiyah, ya, 11 miliar BPJS utang di Muhammadiyah belum dilunasi, yang berefek bahwa Rumah Sakit Romani beberapa mem-PHK karyawannya, beberapa fasilitas pengobatan belum bisa diakses karena BPJS belum dilunasi. Alhamdulillah kita punya keterwakilan di Dewan Syariah BPJS, Pak Ibnu. Seketika belum ada 2 bulan semua lunas 11 triliun utang BPJS di Muhammadiyah. Inilah pentingnya keterwakilan diaspora kader di posisi-posisi itu. Ya. Makanya kami di Pemuda Muhammadiyah juga mendorong Bapak, kader-kader kita untuk kemudian berdiaspora di ranah politik. Momentum 2024
ada calon legislatif yang punya insting politik, kami mencoba mendorong teman-teman untuk masuk politik. Yang punya insting politik tetapi tidak berani mencalon, kami ajak teman-teman untuk masuk di penyelenggara pemilu. Ya. Nah, inilah yang kemudian dalam rangka semua kita warga Muhammadiyah turut hadir mengisi ruang-ruang kebangsaan. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih khususnya kami berharap ini Mas Fakih, Mas Rizal dalam kegiatan khusus angkatan muda lebih intens begitu ya. Ini kemarin tadi siang juga ngobrol dengan Pak Hardi, saya punya keinginan, saya itu terbiasa memprovokasi yang muda-muda Pak. Jadi kalau ketemunya muda-muda itu saya lebih semangat. Jadi panjang lebar kali lebarnya lebih banyak hal. Kalau ketemu dengan bapak-bapak ini takut menggarami air laut ya, karena pengalamannya sudah banyak. Saya kira itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kalau mau dilanjut tanya jawab atau diskusi dan sebagainya kami persilakan. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustaz Muhammad Sobardi, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Wilayah Jawa Tengah, membahas, menyinggung sedikit banyak tentang politik. Kami jadi ingat bahwa dulu ketika Rasulullah wafat, apa yang dilakukan sahabat? Menunjuk khalifah yang mengelola negara, mengelola segalanya. Itu politik. Betul tadi kata Ustadz, kita setuju bahwa kita harus melek politik Ustadz ya, supaya tidak mudah dibentur-benturkan, supaya tidak mudah diprovokasi dan lain sebagainya. Apalagi tahun ini, tahun 2023 Ustaz ya, tahun yang seru-serunya, momen 5 tahunan. Oke, itu saja. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Muhammad Sobardi telah sharing banyak sekali pengetahuan kepada warga di Canggading, di Meranggen. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi banyak pihak. Ke depan kita bisa diskusi lebih banyak, bisa bersinergi lebih intens lagi. Saya kira cukup karena sudah waktu Isya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.